bagaimana tanggapan kalian tentang teknologi di Indonesia? Tanggapannya gini ya, kalau gitu ya. Kan sering berkembangnya teknologi, kita juga kan harus harus bersiap menghadapi kemajuan teknologi informasi tersebut kan. Nah contohnya upaya yang harus dilakukan untuk ini. Yang pertama yang pastinya beradaptasi. Nah kita sebagai manusia ya harus beradaptasi dengan teknologi supaya kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan juga tidak tertinggal pada perkembangan zaman. Nah terus yang kedua, belajar digitalisasi. Nah digitalisasi digital itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam teknologi itu supaya kita dapat menggunakannya dengan baik dan terhindar dari dampak negatifnya gitu. Perkembangan di Indonesia ya, menurut gue negara Indonesia ini masih tahap negara berkembang, kan? Ya perkembangan Indonesia di teknologi ini nggak banyak, cuman ada di kota-kota, di desa sedikit banget, tidak merata gitu kan. Kayak negara-negara lain yang udah berkembang banget tuh, di desa-desa juga udah dibangun jalan kan, kalau negara lain masih kurang di Indonesia. Bagaimana ini? Kalau menurut gua, kalau gimana ya, kan tadi seperti yang gue sebut, kita kan sebagai biarpun ini kita masih dalam teknologi kita masih kurang ya, kita harus bisa beradaptasi kan. Ya, biarpun itu kan beradaptasi kan nggak mesti orang kota, orang desa juga boleh dong. Masa ya nggak boleh orang desa? Begini, kalau ngomongin Indonesia nih, teknologi itu nggak merata di daerah pinggiran. Nah, sebenarnya kayak gue bilang tadi. Nah, dengan dari teknologi kita udah meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, teknologi itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya kita kayak melakukan transaksi, kita bayar kan ini kan pakai m-banking gitu kan, m-banking terus pay later payment lah atau sebutnya. Begitu juga di bidang pendidikan, kita kan belajar akses itu kayak pakai e-learning atau Google Classroom. Atau kayak aplikasi lain seperti kayak Ruang Guru. Terus Ruang Guru sama Ruang Guru dan lain-lain lah, banyak lah ya. Dan gitu juga di bidang transportasi contohnya. Kita juga tuh cuma pakai kartu inline doang kan, atau kartu flash lah. Sampai ini juga kita tinggal nungguin bisnya doang masuk kan. Kalau ngomongin transportasi di Indonesia juga ada banyak kan, kereta tuh. Iya. Bahkan nanti di tahun 2024 udah ada kereta buatan Indonesia sendiri. Iya. Terus dari segi pesawat juga udah punya. Nah Indonesia. Iya. Udah ada. Terus, ada mata lain? Tapi bukannya Indonesia tuh kayak kurang maju ya dalam teknologi itu? Iya, kayak yang gue bilang tadi kan masih berkembang. Iya, makanya tadi seperti yang gue bilang tadi, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Enggak mesti orang desa, orang kota juga iya, orang yang awam juga pun harus beradaptasi dengan teknologi, itu dia. Jadi kalau menurut gue perkembangan teknologi di Indonesia itu kayak hambat gitu, karena banyaknya korupsi dari para pejabatnya itu. Dalam contohnya nih kasus si Piring itu Johnny Gipet. Nah jadi itu kayak korupsi BTS yang ada, jadi tuh dari setiap desa itu menghambat jaringan maju gitu. Iya, perkembangan. Nah 4G itu jadi kayak menghambat gitu, jadi ini penyebab Indonesia kayak nggak maju gitu. Ada masalah lain? Kalian, apakah teknologi ini dapat membantu pekerjaan manusia? Menurut gua ya, karena dari setiap teknologi itu membantu kita dalam melakukan hal-hal yang dilakukan setiap harinya dalam beraktivitas. Contohnya tuh kayak mencuci baju kan biasa pakai tangan nih. Nah kita bisa memanfaatkan mesin cuci. Terus kalau ruangan lagi panas nih, kan cuaca di depan nih lagi panas nih. Nah kita tinggal pakai AC biar dingin gitu. Pengen bahas itu kan, jadi yang dibahas itu dari segi positif kan ya. Iya. Cuma kan kondisi negatifnya gini, banyak
menyebarkan berita-berita hoax yang tidak sesuai dengan norma ataupun paham-paham yang berkaitan dan bertentangan dengan Pancasila. Nah, teknologi informasi dan komunikasi kan dapat bisa menyebar tuh ya. Nah, itu bisa tersebar tuh. Nah, dampak negatif teknologi tersebut. Norma-norma yang bertentangan Pancasila, apalagi kan kalau ini apa ya? Nama kan sosial media kan luas, dari platform ada Instagram, kayak Facebook gitu. Jadi maksud lu ada dampak negatif juga ya? Iya ada lah, pasti. Lakota kan bisa tersebar ke seluruh dunia, yang itu kan bisa bertentangan dengan Pancasila, gitu loh. Radikalisme, terorisme dan separatisme namanya. Kalau disebutnya apa ya? Kalau di Kerusuhan. iya, saya kerusuhan ataupun demokratis. Terus ini juga apalagi ya, bisa meningkatkan kesenjangan sosial. Contohnya gini, manusia itu bisa manusia yang bisa mengakses teknologi bisa beradaptasi dengan manusia yang tidak dapat mengakses teknologi. Itu juga dapat menimbulkan perpecahan belahan dan menimbulkan kesatuan juga. Itu juga bisa menimbulkan penipuan kayak Nah, betul. Bisa itu. Iya, betul. Terus ini juga mengancam nilai-nilai budaya dan bangsa. Ya. Contohnya kita nih ya, di Indonesia tuh udah masuk budaya asing. Nah, supaya kita nggak terpengaruh budaya asing, kenapa kita harus tuh melestarikan budaya kita tuh dan taruh di paku-paku sosial media. Kenapa nih ya gini? Kan gue lihat di kondisi di Indonesia nih ya, budaya asing aja nih ya bisa menjual budayanya dan masuk ke Indonesia tuh bisa meluas. Kenapa kita sebagai orang lokal tidak bisa memperluas budaya kita ke seluruh negara ataupun seluruh dunia? Itu dia dampak negatifnya. Membantu sih menurut gua. Kayak ini nih, di toko-toko gitu kan sekarang kan ada toko online, jadi kita nggak jauh-jauh lagi gitu ke bisnis toko online ya? Bisnis Semua online. bisnis online itu yang tinggi. Kayak gitu menurut gua. Teknologi bukannya emang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia ya? Iya. Di situ tujuan utamanya kan? Tapi Iya, bisa tapi- disalahgunakan. Iya, Iya. karena kan kita kan sebagai orang yang menggunakannya bisa memanage atau mengontrolnya. Sedangkan orang yang membuatnya bisa mengontrol. Kenapa kita sebagai pengguna nggak bisa mengontrol? Tergantung masing-masing orangnya berarti. Iya Itu gitu. tergantung masing orang-orangnya. Nah, kita sebagai ini juga kan harus bisa menggunakan teknologi secara optimal kan, supaya kita terhindar dari dampak negatif, gitu loh. Menurut kalian, bisakah teknologi menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia? Menurut saya ya, karena dengan ada toko nih, contohnya toko online nih, ini bisa jadi peluang untuk berbagai kalangan orang nih ingin menjual barangnya nih. Nah, karena nggak bisa bayar toko atau gimana, jadi teknologi bisa dimanfaatin semua orang untuk berjualan gitu di toko online. Nah, contohnya lagi rame ini kayak TikTok nih, rame banget itu yang jual pasti selalu ngetren, apa-apa tren. Nah, ini membuat customer itu kayak tertarik banget gitu, karena ini tren banget gitu. Ya. Bisakah teknologi menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia? Bisa kan teknologi menciptakan lapangan kerja di Indonesia ya? Hmm. Kalau menurut gue sih tergantung dari apanya ya, kita beradaptasinya dengan teknologi itu seperti apa. Jadi antara ada yang tidak bisa dan iya. Iya kan tadi pertanyaan apa tadi, teknologi bagaimana Menciptakan Menciptakan lapangan kerjaan, di Indonesia. lapangan kerjaan menggunakan teknologi kan. Iya. Nah itu dia, banyak orang kan yang masih beradaptasi belum bisa menggunakan teknologi secara menyeluruh ada. Nah yang udah menyeluruh mungkin udah bagus berarti menggunakan teknologi tersebut. Nah untuk supaya kita bisa beradaptasi, yang kalau baiknya kita mengikuti kelas kursus ya yang berkaitan dengan teknologi, supaya itu kita bisa ini belajar teknologi itu seperti apa. Maka teknologi kan jenisnya kan banyak ya, enggak dari mobile phone kan ada laptop, PC, komputer segala macam. Buktinya aja sekarang ada konsol game, kita aja main konsol game itu kan jatuhnya menggunakan teknologi. Gitu loh. Sebagai apa ya, pengguna teknologi kita harus lebih cerdas dan optimis gitu loh dalam segi penggunaan
dampaknya contohnya gini ya, penggunaan teknologi itu kan nggak hanya di bidang apa namanya tadi transportasi, nggak di bidang pendidikan, nggak di bidang ekonomi, ada juga dalam bidang pertahanan gitu. Nah contohnya gini, supaya tuh apa ya, kita tuh nggak gampang kayak dijajah gitu sama negara lain. Itu yang Iya, nggak boleh dijajah. Kan di bidang pertahanan tuh ada. Ada nggak kasus Indonesia dijajah karena teknologi? Kasusnya kalau itu sih ya kurang tahu deh ada apa enggak, kayaknya sih ada. Dulu jauh zaman perang dunia kita kan belum ada senjata kan, belum ada itu, kita masih pakai bambu runcing, besi Iya. kuno kan. Nah itu dia. Tapi kan di zaman itu teknologi belum maju. Iya, belum maju. Kita kan Indonesia itu bersifatnya masih individualisme, Iya. belum. Dalam lah. Iya, jadi bersifatnya tuh masih sendiri-sendiri, makanya jadi kayak gampang dipecah belahkan. Bentar, kalau masalah dijelajah gara-gara teknologi sekarang juga masuk. Iya, Masuknya budaya asing. dimasuknya iya budaya Iya, asing iya. itu. Nah iya, nah Itu masuk penjajahan kan? iya, masuknya budaya asing. Contohnya budaya asing itu membangun invest di seluruh Indonesia. Nah, di orang Indonesia itu jadi kayak bukan membangun, nggak ada membangun invest sama sekali di Indonesia. Jadi Iya. kita tuh kerja di perusahaan mereka dengan itu karena dengan cara mereka membangun invest di situ. Jadi kayak membangun perusahaan kan, kalau membangun invest itu kan ada kayak semacam ejakulasi TKDN lah ya, atau bukan TKDN sih, lebih ada ke pajaknya lah gitu. Nah itu dia. Tapi kalau pendapat gue sih menciptakan lapangan pekerjaan berarti bisa dipakai buat mencari lapangan pekerjaan dong. Di sini kan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah kalau menurut gue itu bisa mencari lapangan pekerjaan lewat teknologi kayak digital gitu. Bisa. Bisa. Ya buka lowongan online kan. Iya, contohnya kan iya kayak kita kan di nanti kan kalau di online itu kan kita kan dia kasih kayak link Gform gitu kan ya, ataupun pindah perusahaan langsung disuruh buat CV-nya. Nah, CV online. Iya, CV online lah gitu. Terus interview online atau offline tergantung dari Iya. institusi tersebut. Enggak tergantung dari apa sih PT-nya, tergantung dari company-nya lah, Oh. company. Iya. Kalau dipikir-pikir teknologi Indonesia kan udah lumayan berkembang nih. Iya. Tapi banyak banget orang yang dipecat gara-gara teknologi kan. Menurut gua orang yang dipecat itu rata-rata nyerah, mau jadi bunuh diri. Ya, ada yang nggak dapat pekerjaan, kalau nggak dipecat mereka bunuh diri. Padahal kita bisa bikin pekerjaan, contohnya kayak toko online tadi kan. Iya, Benar. iya benar. Menurut gue itu kenapa mereka bunuh diri karena jauh dari agama. Padahal di Indonesia sendiri Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Iya. Tuhan sendiri kan nggak ngasih Cobaan yang Cobaan. di luar kemampuan batas dari umatnya. Iya benar. Benar. Pasti dari semua yang ada masalah ada jalan keluarnya. Iya pasti. Masih ada petunjuknya. Iya. ITB itu juga kan ada berdasarkan Pancasila. Yang tadi dibilangin tadi kan itu ada berdasarkan Pancasila, yaitu di mana ITB harus harus mengikuti ajaran agama, nggak boleh bertentangan dari agama ataupun ini penganut Tuhannya gitu, nggak boleh. Oh jadi maksud lo itu medsos dijadiin buat komersial agama sesat gitu? Enggak, jadi kalau justru kalau belajar agama itu kan zaman sekarang kan ada aturan digital kan. Iya, Nah itu iya. dia bisa. Kita kan kalau ini kan belajar itu bisa lewat teknologi kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jadi perkembangan ITEK harus mengikuti perkembangan ajaran agama dan harus ini Sesuai dengan Iya. aturan agama. Iya, saya penganut agamanya, nggak boleh bertentangan dengan agama ataupun itu kan sama aja bertentangan dengan norma Pancasila kan. Nah iya, contohnya kita aja belajar Al-Quran bisa digital, kita kan makanya baca Al-Quran ada yang nggak pakai buku Al-Quran kan. Nah itu dia bisa digital, entah itu dari aplikasi maupun website, sebuah website gitu loh. menurut kalian gimana tentang ibu kota baru Indonesia di Kalimantan? Setuju langsung. Tidak, Kenapa? karena gini dapat merusak pelestarian alam. Kan Indonesia kan kaya kan sumber daya alam kan, kenapa harus dirusak?
Tapi dari lo ngomong itu ada visi misi Indonesia yaitu mensejahterakan hutan di Kalimantan. Nah, ini kan pastinya udah diregulasi atau ada aturan. Gak mungkin hutan di Kalimantan tuh bisa rusak gitu. Tapi gini loh ya, kalau ngomong gitu kan yang dibangun itu apa dulu nih kira-kira? Visi-misinya bangun itu gedung apa dulu? Nah, solokan dulu baru jalan gitu. nah gitu pengen setuju. Tapi kalau misalkan kayak dibangun gedung, apalagi kalau gedung itu invest dari negara lain, takutnya gini, timbul budaya asing bisa masuk, budaya lokal jadi kayak terasingkan gitu loh. Iya benar. Begitu juga kalau hutan digundulkan, ini bisa menyebabkan erupsi. Iya kayak Nih, terus penyerapan air tuh nggak ada jadinya. Kan takutnya kejadian di Jakarta. Kalau masalah itu di sana mereka udah mikirin buat bangun bendungan. Jadi ada 3 bendungan di sana. Mereka udah mikirin. Bahkan udah lagi dibuat sekarang. Tetapi tanggapannya gini gitu loh. Apakah rakyat Indonesia ini setuju atau tidak yang berada di Kalimantan gitu loh? Berapa sih yang setuju? Karena kan di Jakarta kan kayak udah ramai banget nih, khususnya di pulau-pulau Jawa. Iya. Jadi karena ibu kota dipindahin, otomatis orang-orang yang kerja di Jakarta ini kebanyakan tuh ikut pindah ke ibu kota baru itu. Jadi otomatis Jakarta jadi tidak terlalu ramai. Iya, tapi kan gini loh ya. Nah, tetapi kan gimana ya kalau mau pindah juga kan Kalimantan tuh belum sesanu ini ya, di tahun itu belum jadi dan kita pun nggak tahu kapan jadi kota. Nah gitu loh. Iya. Nah, jadi kan kalau mau pindah ke sana kan warga Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan tuh belum menentu. Karena kan harus lihat kondisinya dulu. Gitu loh. Belum tentu juga itu akan dilanjutin kan ya sama presiden selanjutnya. Ya iya makanya itu dia kan makanya lagi fokus lagi Pilpres 2024. Nah, Pilpres 2024 aja membahas tentang itu. Yang tersebut yang ada di Kalimantan. Kalau masalah perpindahan penduduk, menurutku sih kurang. Iya makanya itu dia. Paling pindah cuma beberapa persen doang. Soalnya perusahaan kan tetap ada di Jakarta. Perusahaan, pabrik-pabrik tetap ada di Jakarta. Kalau buka ibu kota baru, bukannya perusahaan itu pindah, malah buka cabang baru. Iya buka cabang baru. Nah buka cabang baru kan karena kan di Kalimantan belum semuanya jadikan ya. Iya. Di Kalimantan. Jadi belum tentu di Kalimantan bisa jadi kayak di Kota Medan, Sumatera Utara ataupun di Yogyakarta, kota Jogja ataupun di Jawa Timur, kota Surabaya gitu kan. Nah itu dia. Karena perusahaannya pindah, justru UMKM-nya itu yang bermasalah gitu. Iya UMKM ini menentu. Nah pindah ke sana itu. Nah yang sudah besar makin besar. Gitu. iya itu dia. Nah kita kan setiap UMKM di Indonesia tuh di setiap kota tuh beda-beda. Benar. Enggak semuanya sama gitu loh. Ya kali sama semuanya. Tapi dengan adanya tujuan ini perpindahan ibu kota itu menurut presiden biar ibu kota enggak setiap daerah itu UKM itu lancar gitu kayak enggak mandek gitu. Iya kan itu kan baru direncanakan loh, kita kan nggak tahu UMKM itu seperti apa gitu loh. Kan kalau di kota Jakarta kan kayak di kota-kota selain kota Jakarta kayak kota Surabaya, Medan, Makassar tuh kan udah terencana UMKM. Kalau ini kan belum direncanain, masih baru diperbincangkan. Baru standar sana kan. Iya baru ada rencana pembangunan, paling baru dibangun berapa gedung lah, belum semuanya. Ya baru gedung pemerintahan yang Iya. penting dulu, Iya, baru iya. gedung yang lain gitu. Itu dia. Menurut gue sih nggak setuju karena ibu kota Jakarta itu udah paten dari dulu nggak bisa dipindah atau intinya dipindah gitu nggak bisa karena kan ini udah paten dari dulu sejarah jadi ada mencetak sejarah kan. Nah, Iya. sini udah paten juga jadi kota pusatnya dari semua referensi kayak di Wikipedia ibu kotanya oh Indonesia itu Jakarta bukan lagi IKN kayak diperbaruin lagi gitu. Ya, iya makanya Ika kalau Kalau ada kita sebentar, nah itu sih kurang masuk akal. Tahu nggak negara India aja ganti nama, bisa ganti nama. Kenapa Indonesia nggak bisa ganti ibu kota? kalau kita ganti ibu kota kan kitanya kan harus mikir rakyat kita yang di sana gitu loh. Masa kan pastinya kan ada penambangan hutan juga kan nggak mungkin dong kan di sana kan masih belum ada kota-kota.
Nah kasirnya gitu, rakyatnya ini harus digusur apa gimana? Kan kita kan bisa mikir rakyatnya juga kalau mau ngebangun itu. Yang ke- Nah maksudnya gini, mas kalau rakyat nggak dipikir, gimana rakyat mau tinggal di mana? Gitu, mau digusur masa iya harus gitu aja? Iya kayak yang kontrak itu kan digusur kan. Iya, Kasihan. kayak belum kayak musir tuh kayak belum bayar kontrakan aja. Udah lu pergi sono lu belum nggak bayar kontrakan berapa bulan gitu. Kan gitu, masalahnya kan bahasanya gimana ya kan kesian gitu, apalagi kan di sana juga kan nggak terlalu banyak apa ya, rumah-rumah kan masih biasa aja gitu, nggak terlalu kaya amat. Nah, yang gitu loh. yang kedua itu karena anggaran ini tergantung anggaran di negara ya. Iya. Misal kok kurang anggaran itu ini bergantung kayak jadi apa enggak apa mangkrak nih. Nah kalau mangkrak pasti akan jadi aib sebuah Indonesia yang besar pokoknya di negara lain. Oh Indonesia pernah bikin ibu kota tapi gagal karena kurang dana, banyak dikorupsi atau apa ya, dananya kayak dibuat buat begitu. Nah sedangkan rakyatnya tuh kayak nggak setuju, lebih baik kayak dibuat membantu rakyat biasa gitu uang anggarannya tuh daripada membuat ibu kota negara yang berujung-ujungnya kayak mangkrak, kurang dana karena alasan itu. Bukannya pembuatannya itu berasal dari investasi perusahaan gitu ya? Iya, Itu Mak. belum mencukupi dari semua yang ada. Totalnya itu sekitar 500 triliun kalau nggak salah. Iya, itu juga masih kurang sih kalau yang saya lihat dari berita. Apalagi belum tentu nggak ada korupsi kan. Ya, itu tergantung itu juga. kan kalau korupsi itu kan ada yang berdasarkan ya, ada yang mengendalikan melalui teknologi, contohnya kayak penyebaran berita hoax, ada juga korupsi itu. Nah padahal yang korupsi itu siapa, kok bisa difitnah, dimanipulasi lah jadi sosial media itu. Ini lagi pula korupsi ini nggak bisa diberantas. Iya. Korupsi ini udah kayak batuk, orang yang sehat tiba-tiba batuk bisa kan. Iya. Sama orang yang jujur Mm-mm. tiba-tiba bisa korupsi tanpa sebab. Cuma gini lah, orang yang korupsi itu dia bisa menyebarkan berita bohong. Padahal nih misalkan yang korupsi si A, padahal kena si B, padahal si B nggak melakukan apa-apa gitu loh. Nah itu dia, dan gitu orang jadi bisa percaya dengan ada korupsi yang di sosial media, padahal itu bohong. Oh, jadi dengan perkembangan teknologi itu bisa memanipulasi yang ada. Nah bener, bisa memanipulasi. Ya, contohnya gini aja, nih ada misalkan orang jual barang terus dia mengiklankan, kita terus buka iklan tersebut paling hasilnya tapi nggak sesuai ekspektasi kita, pasti kesel nggak? Iya. Nah itu dia, dibalik Jadi gitu. seluruh dunia ditipu oleh manipulasi ini, gitu. Ya nggak juga, kalau sebagian orang kan ada yang pintar lah pastinya lah, nggak mungkin. Kita tuh harus pintar Iya, ya, iya. dalam menggunakan teknologi. Iya, nah itu dia harus pintar. Makanya kita kan tadi udah gue jelasin harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan bersiap menghadapi teknologi tersebut seperti apa gitu loh. Ibu kota baru juga digadang-gadang sebagai ini mau dibuat sebagai ibu kota terpintar di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Cuma benar. masalahnya itu berhasil apa enggak? Enggak. Kalau menurut gua sih enggak, karena SDM di Indonesia tuh kayak rendah banget, kayak Iya. literasi Indonesia tuh kayak kecil lah dibanding kayak negara lain. Jadi Enggak, kenapa? Sebab tuh Indonesia tuh kaya ke sumber dayanya. Cuma sumber dayanya masih dikelola orang negara lain. Jadi Indonesia tuh kayak yang punya aja. Dibaginya ya berapa persen lah ya? Paling ya 30% yang ini apa? 70% yang orang-orang yang punya. Padahal itu dari asal Indonesia. Contohnya gini, kita punya tembaga emas, tapi kita karena nggak punya teknologi, kita jadi impor, jadi Amerika. Nah itu dia. Karena dari kita. Iya, batu punya kita emas itu. oh jadi teknologi itu dari negara lain. Iya. Sedangkan buat mengambil semua yang sumber daya Indonesia tuh pakai teknologi dia gitu. Iya, gitu. Oh. Ini juga terjadi sama kayu. Negara Cina itu impor kayu dari Indonesia. Iya, dari Tapi Indonesia. kita beli buku di Dari- kertas. dari Iya, Oh, dari iya. Cina. Dari Iya, Cina. makanya. Itu dia. Mungkin itu karena kurangnya perkembangan teknologi juga. Iya, pastinya. kalau yang pertemuan teknologi pastinya. seperti Kayunya sebagian tapi ada dari Indonesia, tapi dikirim ke luar negeri. Sedangkan Di luar negeri luar. tuh bikin semua yang ada, habis itu dikirim luar negeri ke Indonesia Iya. gitu. Karena teknologinya. Nih, kurang. jangankan itu udah kertas, minyak sama bahan bakar. Padahal itu di Indonesia ada, cuma dikelola sama negara luar. Terus Berhasil. jadi orang luar tuh cuma bayar merek doang. Jadi kita ini apa? Bayar merek, jadi misal awalnya kan made Indonesia, jadi made
misal made in negara apa. Jadi kita cuma sebagai bahannya gitu. Iya, dengan ditolong gunakan teknologi mereka. Jadi sama aja dibalikkan kita tuh ditipunya gini. Kok bisa ya? Padahal kan di Indonesia tuh kan ada ya. Kenapa kita nggak buat punya lokal aja? Kenapa harus dari negara lain? Jadi kita tuh minyak kayak bahan bakar tuh jadi kayak beli dari negara mereka. Padahal tuh kita ada gitu di Indonesia. Kita kayak diperbudak gitu. Nah, disuruh beli gitu loh. Nah, Bahannya ada tapi teknologinya kayak kurang mendukung semua itu. itu dia. Lah ya teknologi di Indonesia ini kita sebagai pengguna ya bisa menggunakan lebih baik agar tidak harus bisa mengoptimalkan dengan baik supaya tidak ada dampak negatif dan supaya kan teknologi supaya kita bisa mempersatukan rakyat dan mempersatukan dan mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia gitu. Ya kayak ibu kota negara pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan. Iya. Pasti semuanya ada alasannya. Iya, ada Presiden alasan. kita mindahin ke situ pasti ada alasannya. Ada alasan sendiri lah gitu. Walaupun tergantung mangkrak atau jadi itu juga tergantung. Iya, ya pokoknya nilai sendiri aja menurut kalian gimana teknologi yang berkembang pesat di Indonesia ya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.